Menjaga keselarasan alam dan lingkungan adalah bagian yang melekat dalam masyarakat adat Kasepuhan Sinaresmi. Kasepuhan Sinaresmi secara administratif berada di wilayah Desa Sinaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Masyarakat di lingkungan Kasepuhan masih memegang teguh adat istiadat dan kebudayaan warisan leluhur dalam keseharian hidupnya, terutama dalam bidang pertanian. Kasepuhan Sinaresmi kan masalah pertanian, yaitu khusus di padi. Dan di Kasepuhan Sinaresmi menanam padi itu hanya 1 kali dalam setahun, tidak boleh lebih. Usia tanam padi itu dari nanam sampai ke panen itu 5 sampai 6 bulan. Ya, untuk nanam padi itu sendiri, jadi ada aturan di sini. Di Kasepuhan Sinaresmi memiliki tata cara menanam dan pengelolaan padi yang baku, baik dari waktu pelaksanaan hingga metode yang dilakukan. Semua dilakukan sesuai dengan ajaran leluhur. Ada satu patokan atau guru yang dipakai untuk menanam padi itu, yaitu ada 2 bintang. 2 bintang di sini ya, namanya bintang kerti sama bintang kidang. Ada istilah gini, di mana ada bintang kerti gerak turun besi, kata orang di sini kan. Begitu muncul bintang kidang, turun kujang, artinya tidak akan melihat cuaca. Kalau udah ada 2 bintang itu, nah Abah harus nanam padi. Pas waktu yang tadi ya, bintang kidang di tengah, artinya di tengah tuh ibarat jam itu udah jam 00 lah ya. Jarum panjang dan pendeknya udah 1. Di situ Abah harus nanam padi, namanya ngasek. Ya, ngasek, namanya ngasek. Udah gitu ada selamat sepang jadian 1 minggu. Kemudian selamat sepang jadian 3 bulan itu ada namanya selamatan pare ngidam. Selamat pare nyiram, kata orang sini ya. Pare ngidam, terus keluar bunga. Namanya bekah, rampak. Nah, udah di situ ada ngarawun. Ngarawun tuh minta isi. Isi untuk apa? Untuk padi. Ke siapa mintanya? Kepada yang punya. Padi kan juga tunggal makhluknya, seperti itu. Kita minta. Secara ritualnya itu harus. Nah, tinggal kalau udah ngarawun, nunggu. Nunggu ya. Nunggu begitu ngarawun, biasanya kalau udah rampak, dia udah rampak, nih 1 bulan lebih lah, 1,5 bulan. Itu proses mipit atau panen. Setelah itu nanti dijemur, namanya lantaian, nanti dilihat jemur palangan bambu, itu juga bisa 1 bulan. Udah gitu diganti tali, diikat, dipocong, namanya pocongan. Ya, terus diunjal, dibawa ke lumbung, terus di lumbung juga didiukeun, artinya netepkan di dalam lumbung. Terus ada nanti proses numbuk, ya, nutu, kata di sini nutu pare anyar. Pengelolaan padi 1 tahun sekali yang diterapkan di Kasepuhan Sinaresmi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Menanam padi 1 tahun sekali itu filosofinya, dia memberikan kesempatan kepada tanah untuk istirahat. Jadi bayangkan,
Kalau dalam 1 tahun dia ditanam 3 kali, 12 bulan dibagi 3 ada 4 bulan. Jadi dia setelah panen, tanah ini disiapkan untuk tanam lagi. Setelah panen, ini disiapkan untuk tanam lagi. Kasepuhan Sinar Resmi adalah sekelompok ya manusia atau orang yang masih memegang teguh terhadap aturan tuturan leluhurnya, karuhunnya atau nenek moyangnya yang masih dipertahankan, yang masih dijaga, yaitu khusus di dalam pertanian, yaitu pertanian padi. Ada 3 kasepuhan. Utamanya mungkin Kasepuhan Sinar Resmi merupakan museum alam yang ada. Jadi sebagai pusat dari kebudayaan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah Kabupaten Sukabumi mempunyai kasepuhan, salah satunya itu Sinar Resmi karena membantu dalam pelestarian seni budaya. Seni budaya sudah lestari di sana. Mereka sudah biasa dengan kebudayaan-kebudayaan. Ingat, kebudayaan bukan kesenian saja ya, tapi adat istiadat juga mereka sudah melakukannya. Sejak turun-temurun masih lestari sampai sekarang. Bagi masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi, padi merupakan sumber kehidupan. Manusia merupakan bagian dari alam dan saling bergantung dengan sumber daya alam untuk kelangsungan hidupnya. Padi bagi mereka tak beda dengan manusia yang memiliki jiwa dan rasa. Ini karena dia di situ ada sumber kehidupan itu, ya. Padi ini bukan tanaman baru sekarang istilahnya, atau apalagi hasil rekayasa atau apa. Di mana bumi dan langit dan seisinya diciptakan, padi pun sudah ada di situ. Tapi perlakuan terhadap padi ya biasa saja kalau di dalam menurut Abah. Kalau di sini akan tadi karena diibaratkan seperti kepada manusia, perlakuannya pun akan mungkin beda dari petani yang di luar. Gitu. Sebetulnya nggak ada perbedaan ya antara manusia dengan padi. Di sini tidak ada perbedaan, semua sama ya kan. Namanya juga Sri, itu jadi harus Sri itu sama. Jadi disamakan dengan manusia. Hubungan antara alam dan manusia sangat erat dan saling terkait. Hubungan kita dengan alam itu harusnya menghasilkan hubungan yang ekosentrisme. Kita harus selaras dengan alam. Banyak orang memandang bahwa alam itu ada untuk kita. Padahal yang sebenarnya kita itu kan hidup di dalam alam ini bersama alam. Jadi semua makhluk Tuhan di muka bumi ini kan punya hak hidup yang sama setara. Nah, banyak kita menganggap alam itu sebagai objek yang harus dimanfaatkan dengan maksimal gitu. Alam itu mau dimanfaatkan dengan maksimal. Dilakukan ekstraksi besar-besaran. Jadi alam itu bukan objek yang hendak dikelola secara sesuka hati manusia. Tetapi alam itu juga perlu diberlakukan bahwa itu adalah rumah kita. Dalam kehidupan, tak lekat dari rasa saling menghargai manusia, menghargai tradisi dan budaya, serta menghargai alam semesta. Di bumi yang lestari, manusia melestarikan adat dan tradisi, melestarikan kehidupan yang sejati.